webinar seri pembelajaran numerasi bersama narasumber hebat kita. Kita sapa bersama Pak Budi. Ya, Pak Elton. Nama lengkap Pak Budi Susanto SPD, guru SMP Negeri 15 Buru. Terima kasih banyak untuk kesediaannya bisa bergabung bersama kami, komunitas kami pengajar, untuk bisa berbagi. Terima kasih banyak, Pak. Kemudian ada bersama kita Ibu Iriani Hasan, Ibu Ketua kita, Ibu Ketua Koordinator kami pengajar Region Kepulauan Maluku. Selamat sore, Bu Iriani. Bisa kita sapa Bunda. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami. Ya, sama-sama Pak John. Ini Pak John, saya izin ya, kamera saya itu dari tadi tidak bisa muncul. Mungkin karena jaringan di tempat saya kurang stabil ya. Baik, saya masih mencoba lagi, siapa tahu bisa tampil gambarnya. Seperti terima kasih Bunda. Ya, Terima kasih. sama-sama. Ya, juga ada bersama kami Pak Wilter Rumah Pasal. Ini sekretaris komunitas kami, Region Kepulauan Maluku, Bung Wilter Pasal, dan juga Bung Wilter Rumah Pasal yang memfasilitasi kita untuk kegiatan di hari ini. Dan juga Bapak Ibu guru hebat. Selamat sore dari Bapak Ibu semua. Kepulauan Maluku. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mengawali pertemuan kita di saat ini, mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, mengawali perjumpaan kita ada satu pantun nih. Mau saya bacakan buat ibu-ibu hebat sekalian. Minta cakepnya. Badan kekar, umurnya tua. Cakep. Bawa pedang, bukanlah petani. Cakep. Cakep. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di Baik, Aset. Terima kasih untuk cakepnya. Biar kita tambah senyum. Mana senyumnya? Bapak Ibu yang sementara menjalankan ibadah puasa, berikan senyum terbaik. Biar kita semua punya senyum emojinya. Kita siang ini didampingi oleh seorang narasumber hebat. Yang tadi sudah saya sampaikan, Pak Budi Susanto SPD, seorang guru dari SMP Negeri 15 Buru. Ini seorang koordinator guru penggerak di Kabupaten Buru, kemudian tugasnya juga sebagai fasilitator guru penggerak dan kokapten belajar ID. Nah, dengar-dengar nih, Pak Budi ini baru saja pulang mengikuti pelatihan khusus tentang numerasi. Nah, gali sebanyak-banyaknya informasi dari Pak Budi yang hari ini bisa kita dapat ya. Pak Budi ini susah didapatkan juga, Pak Ibu. Jadi bersyukur sekali hari ini Pak Budi kita bisa ditangkap saja nih. Pak Budi, ayo tangkap berbagi ya bersama rekan-rekan guru hebat di Maluku. Ya, kita tangkap untuk bisa berbagi. Oke Bapak Ibu, sebelum kita ada dalam sesi materi, kita akan dengarkan arahan sekaligus membuka kegiatan ini akan disampaikan oleh Ibu Ketua, mohon maaf Ibu Koordinator kami pengajar Region Kepulauan Maluku. Pada Ibu Iriani Hasan, PD, disilakan. Ya, terima kasih Pak John sebagai moderator yang luar biasa pada hari ini. Izin saya menyapa para pengurus komunitas kami pengajar Region Kepulauan Maluku. Ada Pak Wilter. Selamat sore Pak Wilter. Selamat sore Bunda. Ya, kemudian ada Pak John sebagai Ketua Subregion Kepulauan Maluku, untuk Maluku ya, Provinsi Maluku. Kemudian ada beberapa teman-teman yang mungkin sambil akan bergabung bersama, yaitu Ibu Kurniati Ambar, Ibu Julianti, Ibu Juliven, dan Pak Nurdin, Pak Nurdin Ahmad yang semuanya itu sudah bergabung ke dalam komunitas kami pengajar Region Kepulauan Maluku.
Izin menyampaikan informasi kembali Bapak dan Ibu bagi yang sudah memahami komunitas kami pengajar itu apa. Tetapi di sini saya sebagai untuk koordinator pengurus komunitas kami pengajar, izin kami menyampaikan bahwa komunitas ini bergerak untuk membersamai Bapak dan Ibu guru, terutama teman-teman guru di wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara, untuk bersama-sama kita membangun kemampuan dan kompetensi guru dan kualitas pendidikan untuk Indonesia Timur dan Indonesia pada umumnya. Bapak dan Ibu, untuk mengawali sambutan saya di sini, saya mengucapkan selamat datang dan saya menyampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir dalam webinar kami hari ini. Dan sebenarnya tema yang kami angkat, Bapak dan Ibu, yaitu Pekan Karnaval Literasi Numerasi di bulan Ramadan. Nah, untuk subtema kita hari ini yaitu menguatkan kemampuan numerasi anak di dalam pembelajaran. Saya izin menyapa juga narasumber kita pada hari ini, Pak Budi Santoso. Beliau ini adalah Duta Teknologi ya, Pak Budi, kalau saya tidak salah, untuk Kemdikbud juga. Kemudian jadi ini beliau juga adik-adik saya sebenarnya bersama-sama di alma mater Duta Teknologi Indonesia. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya banggakan, saya pribadi sangat senang bisa berada bersama Bapak dan Ibu semua untuk menjelajahi topik kita hari ini yang menurut saya begitu penting. Karena kemampuan numerasi itu merupakan salah satu aspek kunci dalam pembelajaran anak-anak yang kadang-kadang seringkali kita anggap itu sepele. Namun untuk memahami angka, kemudian operasi matematika dasar dan konsep-konsep numerik lainnya, itu sebenarnya memainkan peran yang sangat krusial, terutama untuk perkembangan kognitif anak-anak kita. Menurut kami dengan menguatkan dasar mereka anak-anak kita semua Bapak Ibu guru dapat memberikan anak-anak didik kita itu sebagai pondasi atau alat yang kuat untuk menghadapi tantangan yang begitu kompleks di masa depan mereka. Nah, hari ini Bapak dan Ibu guru hebat, kami dari komunitas kami pengajar akan menjelajahi mengajak Bapak dan Ibu ya untuk bagaimana kita menjelajahi berbagai strategi ataupun metode ataupun sumber daya yang dapat membantu kita untuk memperkaya pengalaman belajar terutama anak-anak didik kita dalam hal numerasi. Nah, Bapak dan Ibu, sedikit mungkin saya menyentil bahwa kondisi daerah kita sering disebut sebagai wilayah kepulauan, di mana wilayah-wilayah kepulauan itu ditambah lagi dengan tantangan-tantangan daerah kita, terutama untuk pemanfaatan teknologi dengan wilayah terbatas itu menjadi PR kita bersama. Nah, untuk itu saya mengajak Bapak dan Ibu semua untuk kita membahas bagaimana agar kita sebagai guru dapat membangun rasa percaya diri anak-anak di dalam kondisi mereka yang terbatas, terutama dalam bagaimana menerapkan atau menggunakan matematika itu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung atau bagaimana teknologi itu dapat menjadi alat yang efektif dalam membantu anak-anak kita dalam memahami konsep-konsep matematika itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tentu saja untuk kolaborasi dan diskusi kita hari ini, saya mengajak Bapak dan Ibu agar aktif, terutama agar Bapak dan Ibu dapat menimba ilmu secara baik agar Bapak Ibu dapat menemukan kunci kesuksesan dalam webinar hari ini. Mari kita berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi terbaik yang kita miliki untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan bisa memberdayakan bagi anak-anak didik kita. Sebelum kita mulai dan saya buka, izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Budi hari ini, kemudian Bapak Ibu guru peserta yang berkenan hadir dalam suasana Ramadan dan telah berkontribusi untuk membuat acara kita hari ini menjadi sebuah kenyataan yang luar biasa begitu ya. Sekali lagi terima kasih telah hadir dalam webinar hari ini. Saya yakin kita semua dapat
mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan setelah ini Bapak Ibu diharapkan dapat menemukan wawasan baru, energi baru untuk membentuk masa depan pendidikan kita yang lebih cerah untuk generasi kita di masa datang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar hari ini menguatkan kemampuan numerasi anak di dalam pembelajaran saya buka dengan resmi. Akhirnya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Saya kembalikan Pak John. Terima kasih Bu Riani untuk openingnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita tiba di waktu yang sangat dinanti-nantikan. Kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Budi Santoso. Pada Bapak disilakan. Ya, terima kasih Pak Moderator hebat ya, Pak John Elton, atas kesempatan yang diberikan. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Jelas Ya, Pak saya Budi, sambil... jelas. Oke. Senyumnya lebih jelas Pak. Keren. Bentar, saya sambil share screen ya ini. Oke, tadi sempat diperkenalkan juga ya oleh Pak Moderator, sama sekilas juga oleh Ibu Iriani. Tapi saya ralat sedikit ya, saya sebenarnya ini bukan duta teknologi. Yang duta teknologi itu istri saya, bukan saya. Sahabat teknologi ya. Iya, saya sahabat teknologi. Oh, Pak Budi Istri saya. kemarin belum lolos ya? Belum. Yang lolos duluan istri saya. Soalnya tuh Pak Budi karyanya tuh pernah saya periksa loh Pak. Jadi Pak Budi tuh pernah ikut pembatik. Saya kira Pak Budi lolos waktu itu. Kita juara bertahan sama-sama, Bun. Oh, dulu pernah 5 besar. juara bertahan. Pak Wil sama Pak Budi. Oke. Dipahami. Okay. Selamat. Ya, lanjutkan Pak Budi. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi ini sayanya berbagi aja ya. Sebenarnya kita sama-sama belajar ya. Saya juga masih banyak kurangnya, perlu belajar juga sama Bapak Ibu hebat semuanya. Ini saya sapa juga Bapak Ibu dari seluruh Indonesia ya ini, karena tidak hanya Maluku, saya lihat ada juga yang dari Sumatera, kemudian ada dari daerah lain, itu ada beberapa ya. Oke Bapak Ibu, ini saya di sini sebagai guru ya Bapak Ibu, guru matematika di SMP Negeri 15 Buru. Tadi sudah disampaikan gue kapten sama fasilitator. Nah ini juga hampir sama sih sebenarnya, cuma ini saya buat narasi sedikit. Itu ada tambahan, saya pernah membuat modul ajar bersama Kemdikbudristek tentang numerasi dulu pernah, dan ada di PMM. Nanti bisa dicek di PMM. Nah kemudian sebelum saya lanjut ke materi, sekarang kita main tebak-tebakan dulu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan bisa menuliskan di kolom chat atau chat box ya. Nanti tebak-tebakannya ini benar atau hoax. Jadi Bapak Ibu tulis saja dari pernyataan yang saya sampaikan itu benar atau hoax. Nah ini tebakan yang pertama, kemampuan numerasi berstudy merupakan tanggung jawab dari guru matematika. Ayo Bapak Ibu silakan diketik di chat box. Nah ini Pak Moderator paling cepat ya hoax. Nah ini hoax. Ayo baru 2, baru 3, berapa ini? Berapa orang? Ini hoax semua. Ada yang benarkah? Oke, ini hoax semua, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kayaknya ini sudah menguasai semua ya tentang numerasi. Jadi nggak perlu kasih materi. Oke, benar sekali. Jawaban Bapak Ibu tepat semuanya ya. Ini hoax karena tanggung jawab untuk numerasi itu bukan hanya guru matematika, tapi semua guru mapel itu bertanggung jawab. Jadi tidak hanya guru matematika. Sekarang lanjut ya, yang kedua, numerasi merupakan kemampuan untuk menggunakan matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sekarang udah ganti pertanyaan Bapak Ibu. Ini hoax atau benar? Nah, ini ada yang jawab benar, Pak Rahman, Bu Rosmalina, dan sebagainya itu banyak semua benar. Ada yang hoax kah? Bu Kurniati, Pak Meji. Oke ya. Oke, benar. Ya, tepat ya, benar ya Bapak Ibu ya. Jadi memang numerasi itu menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau secara kontekstual begitu. Sekarang saya lanjut yang berikutnya. Tenang, ini ada beberapa ini Bapak Ibu. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, ini masih jawab yang tadi kayaknya tadi ya. Atau sudah jawab yang ini? Untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, maka dibutuhkan kelas numerasi. Ini benar atau hoax?
Nah, ini jawaban pertanyaan sekarang Bapak Ibu, bukan yang tadi. Nah, ini Pak Rahman Baha, hoax. Ada lagi yang lain? Hoax? Ayo, baru 2 yang jawab. Yang lain mana ini? 68 peserta. Ayo, silakan dijawab dulu. Oh, ini kebanyakan hoax. Oke ya. Ini memang luar biasa ya, benar terus dari tadi ya. Nggak ada yang salah jawaban tadi, ternyata tepat terus. Ya, memang hoax Bapak Ibu ya. Jadi ya nggak perlu juga kelas khusus, kelas numerasi. Tapi kelas Bapak Ibu sendiri aja, ketika pelajaran Bapak Ibu tinggal sisipkan saja nanti aktivitas numerasi pada peserta didik. Sekarang ada lagi, terakhir ya, terakhir. Ini benar apa hoax? Numerasi terdapat di dalam berbagai mata pelajaran selain matematika. Nah, ini Pak Rahmat Baha juga, ini gercep banget ya, Pak Rahmat Baha, Pak John Elton, ini 2 orang dari tadi pertama jawab. Benar, ada yang hoax kah? Benar semua ya? Wah, ini ternyata semuanya benar. Udah gak usah materi ya Bapak Ibu ya. Oke, luar biasa ya, tepat sekali jawabannya ya, benar Bapak Ibu. Jadi memang numerasi nggak hanya pada matematika, tapi pelajaran lain ada, mau olahraga, mau IPA, mau apa lagi, IPS, semuanya ada kok, tenang saja. Oke, sekarang lanjut. Nah, ini kenapa kita diminta untuk meningkatkan numerasi, karena kita lihat Bapak Ibu di situ ada peringkat Indonesia di PISA 2022. Ini dibandingkan dengan 2018, bagaimana? Sebenarnya peringkatnya memang naik sih, peringkatnya naik, tapi hanya sedikit. Ini masih tertinggal dengan negara-negara yang peringkatnya tinggi. Nah, itu seperti Cina, Singapura, ya itu kan numerasinya bagus. Nah, yang sebelah kanan itu peringkatnya yang atas-atas, peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang paling kiri peringkatnya terbelakang. Jadi kita ini kalau dilihat masih di kepala apa di ekor? Masih di ekor, toh? Nah, jadi kita sebagai guru kalau bisa ya bagaimana berusaha untuk meningkatkan kemampuan numerasi dari peserta didik biar nanti peringkatnya kalau bisa 10 besar gitulah. Ya mudah-mudahan bisa seperti itu. Selanjutnya ini skor literasi membaca. Oh, ini literasi membaca ya. Oh, ternyata saya kemarin salah taruh ya. Harusnya literasi matematika. Oke lah. Tapi hampir sama aja sih, literasi membaca ataupun literasi matematika atau numerasi itu kebanyakan ini masih di bawah begitu ya. Oke, saya lanjut lah. Kalau ini kita kaitkan dengan rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu pasti sudah mengecek rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Di raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa tahu peringkat ini apa? Hasil capaian. Ini nasional ya. Ini saya carinya nasional. Jadi untuk numerasi itu masih sedang semua. Memang meningkat dari tahun sebelumnya, tapi masih perlu ditingkatkan. Karena di situ masih 46,67, masih belum sampai 50%. Begitupun SMP, tadi SD, SMP, SMA belum sampai 50%. Nah, jadi masih perlu ditingkatkan. Pertama ya dari gurunya dulu. Gurunya harus paham begitu ya, punya wawasan terkait bagaimana menguatkan numerasi. Nah, sekarang tadi kita bicara numerasi sebenarnya apa sih numerasi itu? Lalu apakah dengan matematika itu sama? Nah, menurut Bapak Ibu sama nggak numerasi dengan matematika itu? Boleh manfaatkan ini ya, fitur di Google Meet. Boleh tulis di chat. Oke, nanti ada yang tulis ya? Beda, iya. Luar biasa Pak Rahman ini proaktif ya dari tadi ya. Paling gercep sekali. Ya beda gak sama, ya benar ya. Jadi berbeda memang. Nah kalau menurut ini AKM, pengertian dari AKM Kemendikbudristek, ya terima kasih yang sudah menjawab beda ya. Memang benar sekali apa yang Bapak Ibu tulis. Nah ini menurut Kemendikbudristek, numerasi itu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika. Nah yang digunakan itu memang pengetahuan terkait matematika dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pengertian numerasi. Kalau dibuat pengertian singkat, itu bisa disampaikan dengan yang seperti di bawah itu. Numerasi merupakan kemampuan untuk menerapkan matematika dalam beragam konteks. Nah, itu secara singkat.
Kemudian di sini ada numerasi tidak sama dengan matematika. Kemudian next, nah, kalau ini numerasi itu ada konsep, prosedur, fakta, alat matematika, lalu dihubungkan dengan persoalan sehari-hari, nah, sehingga menjadi warga negara produktif. Karena biasanya kalau persoalan sehari-hari itu kan berkaitan dengan apa yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Nah, yang terjadi di Indonesia seperti apa, lalu bisa memikirkan bagaimana pemecahan solusinya begitu. Lah, numerasi itu juga bisa terkait pemecahan masalah itu bisa juga. Jadi nggak hanya terkait berhitung saja atau angka, tidak hanya itu saja. Nah, kemudian ini ada yang mengatakan numerasi itu matematika hoax. Ada yang mengatakan begitu. Menurut Bapak Ibu benar nggak? Nah, kalau di sini di jawabannya ini fakta, tapi tidak selalu. Ya, memang bisa benar juga sih numerasi itu terkait matematika yang berupa higher order thinking. Itu apa ya? Saya jadi lupa ya. Skill ya, skill. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu ya. Jadi tidak harus, karena terkadang juga ada kemampuan berpikir tingkat rendah di dalam numerasi. Jadi nggak melulu tinggi terus. Tapi memang ada. Numerasi itu berupa matematika tingkat tinggi juga ada. Tapi ada juga yang tingkat rendah. Nah, ini ada yang mengatakan numerasi itu identik dengan siswa berkemampuan tinggi atau pintar dan pemenang di Olimpiade. Ada yang mengatakan begitu, padahal itu tidak benar Bapak Ibu, karena faktanya itu semua level kemampuan peserta didik itu memiliki numerasi dan dapat ditingkatkan. Jadi ada levelnya masing-masing dan juga dapat ditingkatkan. Nggak hanya yang bisa numerasi itu yang anak-anak yang pintar, yang menang-menang di Olimpiade, nggak hanya begitu. Kemudian berikutnya, lah ini ada yang bilang meningkatkan numerasi itu harus drilling soal AKM. Jadi dikasih soal AKM digenjot, apalagi kelas, kalau SMP kan kelas 8, SMA kelas 11, jadi digenjot AKM. SD juga kelas 5 begitu. Itu nggak harus begitu Bapak Ibu. Karena faktanya drilling soal itu tidak selalu jadi alternatif. Nanti malah bikin apa ya? Bikin stres ya. Murid sudah belajar pelajaran sama guru pas pelajaran lalu ada drilling terus tentang AKM, gimana nggak stres nanti muridnya. Lah, sebaiknya itu ada aktivitas numerasi dalam pembelajaran matematika ataupun mata pelajaran lain. Lah, itu lebih intinya itu di aktivitasnya. Aktivitas numerasi itu banyak sekali. Next. Nah, ini ada miskonsepsi numerasi. Sebenarnya hampir sama dengan benar atau hoax tadi, cuma ya ini beda pernyataan saja. Yang pertama, numerasi merupakan kemampuan yang berkaitan dengan bilangan dan operasi hitung saja. Lah, ini miskonsepsi ya Bapak Ibu ya. Jadi numerasi itu nggak hanya bilangan sama operasi hitung, tapi bisa yang lainnya juga. Yang lainnya itu ada banyak sekali tentang data tentang misalkan sekarang kemarin yang lagi booming pemilu. Lah, itu bisa juga data pemilu kemudian dihubungkan dengan numerasi, bisa materi data ketidakpastian, diagram-diagram itu bisa, dan juga yang lainnya. Lalu numerasi merupakan kemampuan dasar yang perlu dikembangkan oleh siswa di jenjang pendidikan dasar saja. Ini juga nggak benar ya Bapak Ibu ya, karena jenjang yang lebih tinggi itu ya perlu ditingkatkan juga, kayak jenjang SMA, jenjang SMK itu bisa juga, perlu ditingkatkan juga. Lalu yang berikutnya untuk mengembangkan kemampuan numerasi, peserta didik, guru cukup memberikan soal cerita yang kontekstual. Jadi siswa hanya dikasih soal cerita saja, meskipun ini cerita kontekstual. Nah ini nggak benar juga. Karena tadi seperti yang saya sampaikan itu intinya itu di aktivitas pembelajarannya. Bagaimana aktivitas pembelajarannya itu mengandung unsur numerasinya. Lalu yang berikutnya, guru mapel selain matematika tidak harus memahami dan mengajarkan numerasi. Nah ini juga nggak benar, karena semua guru mapel atau guru kelas itu semuanya wajib untuk memahami dan mengajarkan numerasi pada peserta didik. Sekarang numerasi di mana saja. Nah, jadi ada aktivitas melibatkan numerasi itu dapat ditemukan di mana saja, yaitu di kehidupan sehari-hari. Itu bisa diajarkan lintas mata pelajaran, nggak hanya matematika, tapi bisa di pelajaran lain seperti IPAS. Kalau IPAS ini di SD ya, di SD ataupun di SMK itu IPAS juga. Kemudian bahasa Indonesia, PPKN, seni, dan sebagainya. Jadi bagaimana pintar-pintarnya guru ya melihat peluang dalam mengembangkan aktivitas lintas mata pelajaran. Bagaimana mengaitkan dengan
numerasi begitu. Jadi guru memang harus belajar juga, belajar, kemudian saling berbagi biar dapat wawasan lah, saling mendapat wawasan tentang numerasi. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan ya Bapak Ibu ya. Ini aktivitas numerasi apa Bapak Ibu? Ayo, Bapak Ibu bisa tuliskan di chat box atau yang ingin menyampaikan secara langsung boleh. Kalau mau open mic boleh juga. Singkat saja nggak apa-apa. Ini aktivitasnya apa yang terkait numerasi. Ayo silakan Bapak Ibu bisa ditulis di chat box atau bisa langsung pakai suara. Itu angkat tangan dari tadi nggak capek ya? Ini mau bertanya atau apa ya angkat tangan? Ada Pak Meji, Bu Siti, Bu Juliana, Bu Veronica dari tadi angkat tangan nggak capek atau bagaimana itu ya? Nah ini ada yang jawab Pak Rahman, pengukuran iklim dan suhu. Ya, itu ada iklim atau cuaca ya. Jadi tentang memprediksi cuaca begitu ya. Ini ada yang angkat tangan ya, mau bicara ya. Bu Siti Aminah, silakan Bu. Singkat aja ya. Ini saya baca lagi ya, yang di chat ada perkiraan curah hujan, mengukur curah hujan. Tuh, sudah bisa juga Bapak Ibu, sudah bisa memprediksi ini aktivitas numerasinya apa. Karena di situ kan ada perakiraan cuaca toh. Jadi bagaimana kita bisa melihat aktivitasnya apa terkait numerasi. Mengukur suhu air. Ada jam mengukur suhu air. Ini Bu Asmia angkat tangan, silakan Bu. Terima kasih Pak. Ini menurut Iya. saya di numerasi untuk di TK itu termasuk misalnya menempelkan lambang-lambang bilangan, kemudian di dinding, atau misalnya kita taruh lambang bilangan di pohon tangke 1 sampai ke atas begitu. Artinya memperkenalkan kepada anak-anak untuk PAUD ini karena saya guru PAUD Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Smia. Ya, luar biasa ya. Jadi memang disesuaikan dengan jenjang yang diajar. Ya, kalau anak TK ya berarti ya bisa juga. Terkait bilangan itu bilangannya berapa begitu. Atau tadi yang dijawab Bapak Ibu di chat box itu juga benar juga. Perkiraan suhu, curah hujan. Nah, itu semuanya ada numerasinya, ada pengukurannya toh, ada mengukur begitu. Oke, sekarang saya lanjut gambar berikutnya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, ada gambar. Silakan ini apa ya aktivitas numerasinya? Ada nutrition fact. Nah, di situ ada presentasinya, gizinya begitu. Kira-kira apa aktivitas numerasinya? Ya, Bu Betty mau menyampaikan sesuatu? Ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kalau ini berarti apa ini ya? Susunan dari yang kecil ke yang besar. Ya, ya. Kandungan makanan, komposisi makanan. Ya, Bu Iriani, ya ini tentang ya presentasi komposisi makanan gitu ya. Ada yang menghitung kadar nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh sehari atau yang terkandung di dalam merek-merek makanan ini Pak Budi. ya, iya benar sekali Pak Wilter ya. Terus ini ada yang di chat komposisi nutrisi ya benar ya. Kalau lihat komposisi pasti ya ada perhitungannya juga tuh, ada menghitungnya. Kemudian ada juga yang jawab mengetahui kadar zat terkandung di dalam makanan olahan. Ya boleh juga, itu ada aktivitas numerasinya. Kalau ada mengukur, berhitung, kemudian membuat diagram, itu semua ada numerasinya juga. Ada prediksi juga. Oke, sekarang saya lanjut ya. Ini cepat-cepat saja karena masih banyak slide-nya. Lah kalau ini apa Bapak Ibu? Membaca, ya ini yang tadi ya, membaca tabel yang tadi ya boleh juga. Ada tabel dan ada angka-angkanya, bagaimana membaca yang tepat begitu. Nah sekarang yang gambar ini, itu ada seseorang
Memasang kayu ya? Ya Pak Haryanto, silakan. Ini kayu apa keramik ya? Pak Haryanto? Aktivitas pengukuran. Iya, iya pengukuran. Masang kehel dari yang pendek ke yang panjang. Iya, Bu Asma ini proaktif sekali, luar biasa ya. Ya ini tehel ya. Saya tadi berarti saya salah lihat ya, kayak kayu, kayak tehel begitu ya. Oke ya, Ubin. jadi pasti ada. Iya, Pak John? Ubin. Ubin. Ya, ubin sama tehel ya sama saja toh. Mengukur panjang dan lebar ubin. Iya, kalau ada mengukurnya panjangnya lebar itu pasti numerasi. Oke. Sekarang lanjut ya. Nah, kalau ini pasti Bapak Ibu jadi lapar toh, lagi puasa dikasih makanan. Wow. Cobaan itu Pak Budi. Cobaan. Ayo, Coba. numerasinya apa? Ini makan aja pakai numerasi, bagaimana? Ini uniknya numerasi Pak Budi, makan saja ada numerasinya. Itulah, numerasi itu sebenarnya ada di kehidupan kita, cuma mungkin terkadang kita tidak sadar kalau ada numerasinya. Kalau ini numerasinya apa? Piksanya itu menggoda ya, piksa. Kalau satunya apa itu? Semur, jamur, pedas. Menghitung berapa banyak panggal pizza yang dibagikan ke berapa banyak orang yang bisa makan pizza ini. Kurang lebih Iya. begitu Pak Budi untuk pizza. Jamurnya apa ya? Kalau di sini lagi-lagi menghitung kadar apa ya? Oh, Posisi. komposisi makanan yang paling banyak terkandung di dalam makanan ini apa begitu. Iya, benar sekali ya. Resep Untuk makan. pizza ya. Ya ini seperti disampaikan ada di chat box ada pecahan. Iya bisa juga masuk pecahan berarti bilangan toh. Kemudian pembagian makanan sesuai jumlah konsumen. Oke. Ada lagi nggak ya gambarnya? Masih ada lagi, nggak bisa habis dari tadi. Kalau yang ini apa? Ini apalagi mau lebaran. Apa numerasinya? Belanja online. Pusing, Ya, belanja bener. terus. Belanja online apalagi ibu-ibu toh. Bu Iriani juga suka kah belanja online? Saya Bapak-bapak langsung saja pusing. Pak, takut habis nggak sadar. Iya itu. Ya memang benar, saya juga. Meskipun saya bapak-bapak, saya juga suka belanja online juga. Saya paling suka belanja. Ya, jumlah pengeluaran. Oke, memang harus diprediksi ya, pengeluaran sama pemasukan harus pas gitu ya, jangan sampai pusing seperti itu. Pengeluaran ternyata lebih besar, apalagi belanja online pakai Shopee, pakai TikTok Shop dan sebagainya. Langsung klik klik klik, tiba-tiba saldo habis. Jadi harus bisa memprediksi lah, itu numerasi juga Bapak Ibu. Harus cerdas finansial, ya benar. Harus mampu ya menghitung kira-kira pemasukan pengeluarannya bagaimana, cukup apa tidak, lah begitu. Itu numerasi ya Bapak Ibu. Oke, gambarnya sudah cukup ya, sudah banyak sekali. Nah, ini contoh ya, ini hanya contoh eksplorasi matematika banyaknya benda di rumah. Jadi ini yang paling sederhana, bisa cari benda di rumah yang sebanyak bilangan pada kotak. Nah, itu ada satu, kalau kotak satu, itu nanti bisa diwarnai, lalu digambar bendanya sesuai dengan banyaknya pada kotak. Nah, ini numerasi yang paling sederhana. Jadi kalau satu tinggal digambar bendanya ada satu. Dua berarti bendanya ada dua, begitu. Kemudian, nah ini contoh eksplorasi matematika, ini terkait menentukan mana yang lebih berat. Jadi nanti disuruh bandingkan berat benda-benda yang ada di rumah, mana yang lebih berat. Apakah benda yang lebih besar pasti lebih berat. Nah itu kan, ini numerasi juga. Kemudian berapa kelereng yang sama beratnya dengan sebuah apa. Itu kan bisa diisi kelereng, gelasnya itu. Nah itu bisa numerasi. Jadi Bapak Ibu atau sebagai orang tua di rumah itu bisa juga melatih numerasi kepada anak-anak di rumah. Kalau ini list untuk contoh literasi lintas mata pelajaran. Ini kebetulan ada mata pelajaran literasi sih. Kalau di Indonesia sepertinya literasi jarang ya, jarang ada pelajaran literasi. Kemudian ada pendidikan IPA, itu bisa pengukuran berat. Membandingkan berat berbagai benda membuat
membandingkan berat berbagai benda. Nah, itu. IPS, pengukuran waktu, bisa membuat timeline peristiwa penting dalam keluarga. Jadi dibuat sebuah timeline begitu. Seni musik. Nah, seni musik pun ada, nggak hanya nyanyi-nyanyi saja, tapi ada bisa materi bilangan dan pola, menganalisis ritme dari alat musik atau lagu. Kemudian pendidikan jasmani, itu bisa geometri, menjelaskan gerakan dengan menggunakan kosakata spasial. Lalu seni budaya, ada pengukuran dan geometri mengidentifikasi bangun data dan lukisan. Ini berarti seni rupa ya. Jadi semua pelajaran itu hampir semuanya ada unsur numerasinya. Nah, ini juga dari sumber lain juga ada beberapa dari IPA. IPA itu memprediksi dengan membuat bagan ya tentang mengestimasi buat makhluk hidup. IPS dan sebagainya, ini bisa Bapak Ibu lihat ya, nanti materi juga bisa saya share juga. Nah, ini jadi semua pelajaran bisa, Bapak Ibu. PPKN pun bisa membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai era presiden Indonesia. Jadi nanti membandingkan kan bisa dibuat dalam bentuk diagram. Nah, bentuk diagram itu berarti numerasi. Kemudian pelajaran apa lagi? Sejarah lah. Sejarah pun ada juga, nggak hanya tentang cerita masa lalu, cerita zaman prasejarah, zaman kemerdekaan, nggak hanya itu. Tapi bisa dikaitkan dengan menggunakan diagram batang untuk membandingkan persediaan makan pada Perang Dunia Kedua dengan konsumsi makanan peserta didik. Nah, ini kaitan mata pelajaran dengan dikaitkan dengan numerasi. Sekarang saya lanjut saja. Ini tadi sudah ya, saya lanjut. Nah, sekarang untuk komponen numerasi itu ada 3 komponen Bapak Ibu. Jadi ada konten, dilihat dari aspek konten, konteks, dan kognitif. Kalau konten berarti kan terkait materi apa yang ada di dalam pelajaran tersebut. Jadi bisa dikaitkan dengan materi apa dalam matematika. Jadi kalau kontennya bisa terkait bilangan atau aljabar, geometri dan pengukuran, sama data dan ketidakpastian. Jadi kalau ada konten seperti itu, nanti itu berarti mengandung numerasi. Lalu konteksnya bisa personal, sosial budaya, pekerjaan saintifik. Kalau personal itu pribadi, jadi terkait pribadi, lah itu berarti konteksnya pribadi. Lalu sosial budaya berarti terkait kemasyarakatan dan sebagainya. Kemudian kognitif, kalau ini berarti proses ya, prosesnya itu bisa terkait pemahaman. Kalau ini pemahaman kan berarti yang levelnya paling rendah. Ini ada menggunakan, lalu yang paling tinggi ada menafsirkan. Nah, sekarang ini mic-nya Bapak Ibu ya, mic-nya tolong bisa di-mute ya biar tidak mengganggu. Sekarang konten numerasi, kalau tadi sekilas, sekarang ini ada penjelasan lebih dalam. Kalau bilangan itu bisa dari representasi bilangan, sifat urutan bilangan, dan operasi bilangan. Kalau geometri pengukuran itu konsep volume, luas, jelas permukaan, panjang, ukur berat, ukur waktu, itu semuanya termasuk konten geometri dan pengukuran. Kemudian ada juga itu sistem koordinat, menggunakan arah satuan-satuan itu masuk di geometri dan pengukuran. Lalu ada aljabar, itu berarti kontennya ada rasio atau skala dan proporsi kayak yang tadi, menentukan komposisi tadi, melihat komposisi makanan lain. Kemudian itu bisa dimasukkan juga di ini proporsi karena mengandung perbandingan gitu. Lalu ada data dan ketidakpastian, itu penyajian data sederhana. Biasanya itu ada diagram-diagramnya begitu. Next, nah sekarang konteks numerasi, kalau personal berarti terkait hal-hal pribadi seperti persiapan makanan, belanja, lah ini belanja mau lebaran, Bapak Ibu, ini ada yang sudah mikir belanja buat anak-anak atau buat pasangan dan sebagainya. Lalu permainan, kesehatan, transportasi, olahraga, lah ini semua terkait pribadi. Nah, ini berarti konteksnya tentang masalah pribadi. Kemudian bisa terkait saintifik, berarti ini terkait cuaca atau iklim, kayak tadi yang gambar ilustrasi yang saya sampaikan di awal tentang cuaca tadi. Nah, itu berarti terkait saintifik, ekologi, ilmu medis, ilmu ruang angkasa, dan sebagainya. Dan berikutnya ada seni budaya. Kalau ini, atau sosial budaya ya, ini sistem pemungutan suara, kemudian transportasi publik, pemerintahan, dan sebagainya. Ini konteks numerasi, Nah, sekarang pentingnya numerasi dapat 21. Jadi ini ada konteks sini ada pribadi dan sosial, bekerja, kewarganegaraan, lalu ada karakternya, kemudian ada alat juga.
Di sini ada keyakinan, fleksibilitas, inisiatif, resiko. Lalu kalau alat ada representasional, fisik, digital. Nah, ini semuanya ini tujuannya itu menjadi seorang yang numerat. Kalau numerat berarti seseorang yang kemampuan numerasinya bagus. Nah, itu istilahnya numerat. Next, nah ini contoh saja Bapak Ibu, silakan dilihat di situ. Nanti Bapak Ibu silakan dituliskan di chat box ya, konteksnya apa, kontennya apa. Kalau konteks tadi kan ada pribadi, ada sosial budaya, sama ada satu lagi tadi apa? Scientific. Nah, itu kalau konteks. Kalau konten berarti ada bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, sama data dan apa tadi? Ketidakpastian. Nah, coba ini terkait hal kasus ini apa? Masuk yang mana konteksnya? Ada yang sudah tulis di chat box? Oh, belum ada. Jadi itu ada ceritanya, ada seseorang yang ingin diet. Seseorang ingin diet, jadi dia harus bisa memprediksi makanan apa yang perlu dimakan pada pagi hari, siang hari, malam hari. Nah, itu bisa dilihat dari jumlah kalori dari setiap kandungan makanan itu. Masing-masing makanan ada kandungan kalorinya. Nah, ini mengandung aktivitas numerasi, Bapak Ibu. Ayo silakan Bapak Ibu boleh raise hand kalau mau ngomong langsung boleh, atau bisa ditulis di chat box. Konteksnya dulu apa konteksnya? Ada Bapak Ibu? Pribadi, sosial budaya, apa saintifik? Nah, ini sudah ada yang jawab. Ibu Ruri, konteks pribadi, konten bilangan. Nah, Bu Evelyn, konteks pribadi. Ya, benar ya. Saya melihat yang konteksnya benar, bilangan, karena terkait diet. Kalau diet kan berarti urusan pribadi, toh berarti pribadi atau personal. Ya, sudah banyak yang benar, Bapak Ibu. Kalau satunya, kontennya. Nah, sekarang kontennya apa? Tadi ada yang jawab bilangan. Oke, ada yang jawab bilangan. Apalagi Bapak Ibu? Ada yang jawab ini kah? Data dan ketidakpastian? Ataukah aljabar? Atau tadi yang satu lagi geometri dan pengukuran? Ini kebanyakan jawab bilangan ya Bapak Ibu. Ada yang lain? Ini maksudnya lebih apa ya? Lebih condong kemana? Karena sebenarnya ya memang bilangan juga ada sih bilangan. Karena di situ ada angka-angkanya, kalorinya berapa. Memang itu bilangan. Cuma kalau dilihat dari secara keseluruhan, ini lebih kemana kontennya? Ada lagi, ada pengukuran. Kalau pengukuran itu biasanya ada alatnya Bapak Ibu. Misal pakai penggaris, jadi harus mengukur dulu. Atau kalau ini beratnya ya, misal pakai alat pengukur kalori. Lah, itu ada alatnya, jadi diukur dulu. Kalau di ini, kasus ini, itu sudah ada datanya. Berapa kalori sudah ada. Pengukuran data aljabar. Oh, ada yang benar ya. Saya lihat ada yang benar. Kalau data kan biasanya ada diagram-diagram. Ya memang itu di situ ada tabel, tapi tabelnya ini sebenarnya nggak terlalu esensial juga. Karena kalau nggak ada tabel juga nggak masalah. Ya, ini saya lebih tertarik yang jawab aljabar. Bu Rosmalina Tebiari, dan ada Pak Wilter juga, udah ganti jawaban Pak Wilter. Aljabar, karena aljabar kan terkait proporsi ya, ada perbandingan bagaimana berbandingan yang tepat untuk pagi apa sama apa gitu kan, itu nggak bisa cuma dilihat oh ini kalorinya kecil pilih yang ini, itu nggak bisa langsung begitu, tapi harus pintar-pintar memprediksi, membandingkan dengan yang lainnya. Nah, itu berarti terkait aljabar, karena aljabar itu terkait perbandingan, proporsi, rasio begitu. Jadi aljabar ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada lagi kesalahpahaman ya Bapak Ibu. Lots di dalam numerasi. Lah ini. Kalau tadi ada HOTS, kemudian ada lots juga. Seperti ini lots. Ini kan contoh soal, ini tabel penduduk miskin dari tahun ke tahun. Nah, ini terkait lots. Jadi bisa aja numerasi itu mengandung lots. Karena di sini kan biasanya kalau diagram itu kan menentukan mana peningkatan yang paling besar. Lah itu kan sebenarnya tidak butuh pemikiran tingkat tinggi juga. Sebentar, ini ada yang share ya. Ini ibu siapa yang share ini?
Hasda itu. Ibu Has. Oke, saya ulangi lagi, share lagi. Nah, oke, sudah muncul kan Bapak Ibu ya? Oke, jadi Sudah. ya siap. Jadi lodge bisa juga ya. Jadi kemampuan untuk berpikir tingkat rendah seperti ini bisa juga. Sebentar Bapak Ibu, ini saya lupa tadi belum cas. Mana ya? Sebentar ya, saya cas dulu ya. Silakan Pak Budi. Silakan Pak Budi. Bapak Ibu jangan lupa isi daftar hadirnya ya, di kolom chat sudah ada. Siap, Pak. Ya sambil menanti mungkin ada yang mau sampaikan pertanyaan, boleh boleh ditanyakan langsung. Ada Ibu Siti Pajon, Ibu Siti Aisyah. Boleh chat ya. Oke Bapak Ibu, maaf ya, tadi saya lupa nggak ngecas sampai lobet. Oke, lanjut lagi atau bagaimana ini? Silakan lanjut Pak. Oh ya, ini yang tadi ya, ini tadi sudah, saya lanjut aja. Ini sudah. Nah, ini tahap pengembangan materi penguatan numerasi kalau ini dalam pembelajaran matematika. Jadi langkah-langkahnya pendahuluan dulu, kemudian tahap pembuatan prototipe dari aktivitas, lalu ada asesmen. Jadi begitu. Jadi usahakan di langkah-langkah pembelajaran itu dimasukkan unsur numerasinya, dan di penilaiannya juga. Di penilaian di soal-soalnya usahakan juga dibuat soal yang mengandung numerasi begitu. Kalau pendahuluan ini dianalisis dulu kebutuhan dan konteks. Jadi identifikasi dulu murid butuhnya apa, lalu konteksnya sesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Lalu kajian literatur, pengembangan kerangka konseptual. Jadi ini kayak perencanaan gitu. Diidentifikasi kebutuhan apa dan konteksnya yang bisa dihubungkan dengan numerasi itu apa. Lalu kalau pembuatan prototipe itu ini ada fase CPTP, ATP. Nah, itu awalnya begitu, kemudian konteksnya apa yang sesuai, lalu menentukan kompleksitas level kognitif. Jadi kalau anak yang masih SD berarti ya level kognitifnya juga masih rendah juga. Tapi kalau anak yang sudah jenjang lebih tinggi berarti kognitifnya lebih tinggi. Lalu merancang proses pembelajaran dan kegiatan penutup. Lalu tahap pengembangan materi penguatan numerasi, ini tadi ya, ini pembelajaran matematika. Untuk asesmennya itu ada 2 jenis asesmen, yaitu formatif dan sumatif. Kalau formatif kan berarti saat proses pembelajaran gitu ya. Jadi diambil penilaian, asesmen formatif, dan juga sumatif di akhir pembelajaran. Nah, kalau sekarang ini pada pelajaran lain atau non-matematika. Jadi guru bisa menciptakan berbagai jenis kesempatan belajar numerasi melalui hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasi aspek atau unsur numerasi yang dapat dilakukan. Nah, kira-kira apa ya aspek numerasinya yang bisa dimasukkan di pelajaran Bapak Ibu itu selain matematika. Lalu merancang pengalaman dan peluang belajar yang mendukung penerapan pengetahuan. Nah, jadi dirancang, misal diajak jalan-jalan kemana gitu, misal ke kebun, atau kemana, ke taman, mengukur, begitu, nah, bisa juga. Kemudian menggunakan istilah dan terminologi matematika dengan tepat di mata pelajaran non-matematika. Selanjutnya, ini tadi sudah ya sebenarnya ya, karena saya kan ambil dari berbagai literatur, jadi kadang-kadang ada yang diulang-ulang, tapi kadang beda isinya. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu lihat ya. Ini di pelajaran yang lain. Kalau di IPA tadi, ini di IPA tentang ada rumus perhitungannya, ini tentang pola di alam begitu. Ini contoh numerasinya ada banyak ini. Bahasa asing pun bisa. Dan sebagainya. Saya langsung saja yang lain. Ini untuk mata pelajaran lain juga masih di non-matematika. Jadi intinya itu melihat mata pelajaran lain untuk memberikan kesempatan
menerapkan keterampilan dan pengetahuan matematika yang telah dipelajari peserta didik melalui kegiatan bermakna. Jadi kegiatan bermakna itu usahakan ada aktivitas yang aktif. Jadi aktivitas peserta didik yang proaktif gitu. Ada gerak-geraknya kah, kayak ada unsur pengukurannya, mengukur, atau yang lain gitu. Membuat diagram-diagram, lah itu semuanya numerasi. Ini tadi sudah, ini ada yang saya lewati ya, karena ini agak banyak. Kalau ini tentang bilangan ya, kalau bilangan kan bisa dikaitkan dengan uang. Nah, uang dan keuangan itu bisa juga. Pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, ini semuanya itu aspek numerasi pada area fokus bilangan. Lalu kalau untuk ini pola dan penalaran itu berarti ya terkait pola. Nah, kalau ini geometri. Kalau geometri kan berarti ada konsep bangun ruang 3 dimensi, bangun datar 2 dimensi, sudut, geometri, posisi peta, dan referensi peta. Kemudian untuk grafik dan data. Nah, ini berarti menafsirkan dan menganalisis data. Itu masuk aspek numerasi. Lalu menampilkan data dalam grafik. Nah, kemudian menafsirkan peristiwa kemungkinan dan peluang. Nah, kemungkinannya bagaimana, peluangnya bagaimana. Lah itu masuk aspek numerasi juga. Kemudian langkah-langkah ini yang kedua, menentukan aktivitas numerasi. Nah, aktivitas, jadi Bapak Ibu rencanakan bagaimana aktivitas pembelajaran nanti yang menarik, yang mengandung unsur numerasinya. Nah, ini untuk yang ketiga ada alat-alat matematika atau tools itu bisa digunakan untuk aktivitas. Contohnya itu ada kalkulator, meteran, timbangan, dan sebagainya, stopwatch lah. Nah, itu semuanya itu alat atau tools matematika yang bisa digunakan untuk aktivitas numerasi di pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian ada asesmen numerasi, ada non-kognitif. Jadi selain kognitif ada juga non-kognitifnya. Bapak Ibu nanti mengobservasi peserta didik kemampuan numerasinya dan sikapnya juga. Nah, ini contohnya, ini keterampilan penalaran matematika, kayak bagaimana memahami keterampilan matematika, bagaimana menggunakan strategi, kemudian mencapai solusi, lalu penggunaan alat matematika. Lah itu dinilai juga. Bagaimana memilih alat yang sesuai, menjelaskan alasan memilih alat, menggunakan alat, dan sebagainya. Lalu untuk sikap, ini dinilai juga keterampilan, apakah terlibat dalam pembelajaran, apakah bersemangat, dan seterusnya ini. Nah, ini untuk penilaian non-kognitif. Terus sekarang integrasi pembelajaran numerasi ini hubungan antar topik matematika. Jadi ini topik dalam matematika itu saling berhubungan. Contohnya ini bilangan dikaitkan dengan geometri dan pengukuran. Bilangan itu kan di gambar gelas ukur itu kan ada bilangan-bilangan toh. Lah itu berarti masuk di konten bilangan. Kemudian setelah diukur, nah ini ditetapkan seperti 3 gelas, per 6 gelas, nah itu bisa pengukuran. Nah, kemudian ini ada keluarga akan pindah. Nah, pasti kan menyewa truk untuk membawa barang. Nah, itu dikaitkan dengan geometri pengukuran sama bilangan. Kalau bilangan kan berarti pecahan-pecahan ini itu ada. Kalau truk kecil, truk sedang, truk besar, itu kan ada bilang-bilangannya. Kemudian berikutnya, nah ini untuk IPS. Ini matematika dengan pelajaran lain. IPS bisa dikaitkan dengan data dan ketidakpastian. Ini tentang jumlah penduduk negara ASEAN. Nah itu nanti kan bisa dibuat dalam bentuk diagram. Nah nanti tinggal ditentukan diagram mana yang tepat untuk membandingkan jumlah penduduk dari negara-negara tersebut. Biasanya diagram apa Bapak Ibu? Kalau terkait jumlah penduduk negara itu. Ini saya lihat di kolom chat, Pak Budi nanti mau dikirimkan materinya. Iya boleh nanti ya setelah saya ini memaparkan. Nah, ini bisa diagram histogram. Oh ya, Bu Julianti, histogram. Histogram kan seperti ada diagram batang lalu ada kayak titik tengah-tengah gitu ya. Dihubungkan gitu. Oke, bisa juga. Sekarang ini contoh untuk pelajaran IPA. Lah ini tentang
pengukuran ya, kalau di dalam matematika pengukuran. Iya, diagram batang. Iya, terima kasih diagram batang benar. Histogram juga benar kok. Nah, kalau ini tentang bulan ya Bapak Ibu ya. Siapa yang ada share lagi nih? Ini Bapak Ibu gak apa-apa kalau mau lanjut ngasih materi boleh aja sih. Oke, Bapak Kalau mau Ibu kasih materi boleh. hati-hati. ya. Warni, oke. Warning, warning. Silakan chat ya. Oke, Semangat, ini semangat. saya tampilkan ulang. Nah, ini pengukuran ya, karena di situ mengukur waktu begitu. Jadi jelas masuk numerasi, kontennya pengukuran. Nah, olahraga nggak hanya gara-gara saja, tapi ada numerasinya juga. Ini terkait apa ini? Mengukur jarak ya, jarak bisa, waktunya, begitu tak? Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Ini ada medsos saya. Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan bisa menghubungi saya di medsos ini. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, WA, lengkap sudah semua ada. Oke, terima kasih Pak John. Saya kira sudah cukup. Ini sudah makan banyak waktu ya saya. Mohon maaf ya terlalu lama tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali. Berikan ekspresinya belum untuk emoji ya. Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Materinya menarik nih. Oke, terima kasih untuk sesi materinya Pak Budi yang hebat. Luar biasa sekali, saya sampai terkesima bahwa materi-materinya menarik sekali nih. Nah, kesempatan berikut kita masuk dalam sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa acungkan tangannya. Bisa dengan raise hand, ada simbol tangan di sebelah kanan boleh. Sambil silakan yang mau bertanya. Atau misalkan ada yang masih malu-malu boleh chat aja ya. Boleh chat juga. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat. Boleh kita kasih kesempatan pertama yang mau bertanya secara langsung disilakan. Ibu Siti Aisyah. Boleh silakan Ibu Siti. Boleh aktifkan kameranya atau boleh juga pakai voice aja boleh. Ibu Siti Aisyah apakah bisa mendengar suara saya? Ya, terima kasih Bapak. Apa kedengaran suara saya? Jelas Bu ya. Dengar, Bu. Terima kasih. Sangat bermanfaat sekali bagi saya. Saya sarankan agar sering adanya webinar seperti ini, Pak. Biar kami guru selalu bertambah wawasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Ya, Bu Siti bicara ya. Terima kasih. Jadi, untuk ketahuan Bapak Ibu, dalam waktu sebulan itu kurang lebih ada sekitar 2-4 kali kita akan menyelenggarakan webinar dengan tema-tema yang menarik. Di Bapak Ibu nanti di daftar hadir ada link untuk bergabung di grup, nanti kita share informasinya di sana. Oke, selanjutnya Pak atau Ibu ya, Damra Patihua. Ini Bapak atau Ibu boleh disilakan pertanyaannya. Iya, Nana belum ada yang data ya? Sekali lagi, Bapak atau Ibu Damra Patihua. Ibu ya? Kan harus gitu kan sih? Iya. Mohon maaf Ibu Nelci Suselisa, bisa mikrofonnya dinonaktifkan dulu. Yang lagi curhat-curhat ya. Ya, mungkin sambil menanti Bapak Ibu yang bertanya, di sini sudah ada yang bertanya Pak. Ibu Yohana Laisina, apakah aktivitas numerasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya? Karena bahasa Indonesia lebih literasi gitu. Pak Budi, kira-kira dalam bahasa Indonesia untuk aktivitas literasinya seperti apa? Iya. Ini langsung jawab atau bagaimana? Ya boleh Pak, ya silakan. Oke, makasih Pak John ya sebagai moderator. Kemudian pertanyaan dari Bu Yohana, Pak, apakah aktivitas numerasi dalam belajar bahasa Indonesia ya? Karena bahasa Indonesia lebih ke literasi. Sebenarnya ada juga Ibu Yohana, karena di bahasa Indonesia terkadang kan ada membaca diagram gitu toh, ada terkait masalah kontekstual, masalah yang lagi update, kemudian disajikan tabel juga. Jadi itu sudah ada numerasinya, bagaimana membaca tabel, bagaimana membaca diagram.
melihat diagramnya itu biasanya kan ada pertanyaan, terjadi di tahun berapakah terjadi peningkatan tertinggi atau penurunan terendah ya gitu kan ada di bahasa Indonesia kadang-kadang. Ataupun bisa juga kadang di bahasa Indonesia ada kayak membuat resep makanan, itu kan biasanya ada komposisi, bahan-bahannya apa. Nah, itu ada numerasinya. Ini berapa gram, berapa liter dan sebagainya. Jadi pasti ada lah. Itu contoh aspek numerasi pada beberapa materi di bahasa Indonesia. Yaitu Pak John jawaban dari saya. Terima kasih Pak Budi untuk jawabannya. Seperti itu ya Ibu Yohana untuk aktivitas numerasi dalam dirinya. Oke, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand gitu. Atau mau sharing juga boleh, kita kasih kesempatan. Jadi waktu kita terbatas, kita berhubung dengan sholat, puasa, jadi bulan puasa, jadi kita sesuaikan waktunya. Gitu. Oke, sekali lagi, Ibu atau Bapak Damra Patihua, mungkin ada yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan untuk PAI, numerasinya berkaitan dengan pengalaman ibadah zakat seperti zakat fitrah, seperti zakat fitrah atau mal, bisa juga dalam pembagian warisan. Ya, mungkin seperti itu ya. Iya benar sekali itu. Oke, Terima ini kasih ada Bu pertanyaan dari Wajura. Ibu Emola, Ibu Nova, guru bahasa Indonesia. Berapa kali mencoba memasukkan numerasi dalam belajar? Tapi kalau saya lihat beberapa soal numerasi agak sulit, seperti yang kemampuannya cukup agak sulit. Mohon tipsnya. Jadi tipsnya untuk numerasi dalam bahasa Indonesia gini. Soalnya kayaknya agak sulit seperti itu. Boleh langsung Pak Budi. Siap Pak John. Nah, ini Ibu atau Bapak ya? Ibu Novalina Emola, Ibu ya kayaknya. Oh iya. Ya, ini sudah mencoba memasukkan numerasi tapi agak sulit ya. Makanya Bapak Ibu, terutama Ibu Novalina itu ada asesmen awal begitu. Asesmen awal dilihat kemampuan mereka bagaimana. Jadi biar perlakuannya kepada mereka itu bisa tepat. Kalau memang kemampuannya sudah lumayan, ya nanti ya lebih mudah gitu memberikan numerasi. Tapi kalau yang masih kurang itu bisa didampingi, bisa diberikan yang lebih sederhana dulu, diberikan numerasi yang lebih sederhana dulu. Jadi tidak langsung aspek numerasinya itu yang tinggi gitu ya, tidak. Itu bisa dari yang paling sederhana. Kalau memang anak-anak masih kesulitan, jadi yang sederhana. Nanti kalau sudah mulai paham, mulai bisa ke tingkat level yang lebih tinggi, nanti bisa ditingkatkan level dari numerasinya yang lebih tinggi lagi. Ya begitu, Bu Novalina. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi Ibu Nova sesuai level dulu ya, main yang tingkat bawah dulu makin meningkat. Jadi memang ada anak-anak yang punya kemampuan yang sudah cukup baik, tapi maka perlu dilakukan asesmen dulu. Gitu. Oke, selanjutnya ada bagaimana penerapan, ada dari Ibu Meji. Bapak itu. Arjiansa, bagaimana Pak penerapan numerasi di SD? Kalau guru SD memang kelas atau guru kelas ya, tolong sarannya. Gimana sarannya Pak untuk numerasi di jenjang SD ini? Iya, terima kasih. Ini yang bertanya Bapak ini, Pak Guru. Oh, Bapak ini Pak Meji. Ini yang jauh. Pak Meji kalau nggak salah dari Sumatera, kalau nggak salah ya. Jadi beliau bersemangat untuk mengikuti ini webinar dari Maluku. Ya untuk di SD, ya memang kelasnya banyak. Ya nanti Bapak memberikan aspek numerasi itu tidak harus setiap hari gitu ya, nggak harus. Jadi nanti misal minggu pertama, minggu sekarang yang diberikan numerasi di pelajaran IPA. Nah, nanti berikutnya di pelajaran apa gitu. Jadi ya nggak harus ada numerasi terus ketika mengajar. Begitu Pak. Jadi bagaimana Bapak mengatur tepatnya bagaimana numerasinya dikasih ke mereka. Ada giliran lah, nggak harus semua pelajaran setiap hari, nggak harus. Jadi dibagi lah. Begitu. Ya itu Pak John jawaban saya. Ya terima kasih Pak Budi untuk jawabannya. Semoga bisa membantu ya Pak Medi, mohon maaf Pak Medi. Nah selanjutnya ini sudah aktif Pak Damra Patihua, sepertinya Pak menggunakan 2 device ya. Silakan Pak Damra. Ada hal yang ingin Bapak tanyakan.
Pak Damra, apakah bisa mendengar saya? Tos. Ya, mungkin Pak Damra lagi sementara siap-siap. Silakan Ibu Evelyn Dumuri, disilakan ingin bertanya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf Pak, saya matikan kameranya. Kurang bagus sinyalnya di sini Pak. Pak Budi, Ya, kedengaran suara saya Pak? dengar Bu. Oh iya Pak. Ya Pak, terima kasih. Begini Pak, kebetulan di sekolah saya ini di SMP Negeri 1 Elpa Putih itu kami ada jalankan semacam program itu peningkatan numerasi, di mana kami melaksanakan aktivitas singkat setiap hari Kamis itu untuk peningkatan numerasi siswa. Saya pernah itu beberapa kali dengan bantuan guru matematika dan guru IPA yang memang lebih kuasai matematika ya Pak. Kami buat kegiatannya itu misalnya membuat TTM, kuis TTM itu teka-teki matematika dengan bantuan puzzle maker itu Pak. Nah itu kemudian ada beberapa aktivitas lain. Nah yang saya ingin sampaikan itu saya minta saran aktivitas-aktivitas singkat apalagi yang bisa kami lakukan untuk peningkatan numerasi siswa Pak di luar jam pelajaran itu Pak. Karena kami lakukan itu 15 menit sebelum proses pembelajaran. Ya Pak. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Mohon sarannya. Selamat sore. Terima kasih Bu Evelyn. Oke, disilakan Pak Budi. Iya, terima kasih Bu Evelyn. Tadi ada pembiasaan ya numerasi di sekolahnya, kemudian diminta tips ya bagaimana aktivitas yang lain gitu ya untuk numerasi. Sebenarnya aktivitas numerasi itu banyak ya benar banyak sekali sebenarnya aktivitas numerasi. Misalkan nanti peserta didik diminta bawa ini makanan ya, karena misal sekolah sampai sore atau siang itu kan bagusnya bawa bekal. Nah, mereka bisa aja diminta bawa bekal. Kemudian bagaimana membuat instruksi gitulah, instruksi kepada murid gitu. Bekalnya berapa, misal berapa nasinya berapa gram. Misal bisa dibagi atau yang lain gitu. Atau membawa buah, misal bawa buah berapa, kemudian bawa sayur atau minuman, misal minuman berapa mili lah, itu kan ada terkait bilangan itu bisa juga. Misal kebiasaan mereka setiap hari apa diminta membawa makanan sesuai dengan instruksi yang disampaikan begitu terkait numerasi. Jadi itu mereka kan di rumah nanti mengukur untuk minumannya mengukur berapa mililiter lah, itu nanti ada aktivitas numerasi yaitu pengukuran volume. Kemudian kalau diminta untuk berapa banyak buah, berapa banyak buah atau dan sebagainya, itu berarti kan berapa ininya pencacahan gitu ya, berapa banyaknya dan sebagainya begitu. Itu salah satu contoh aja sih, dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, itu jawaban dari saya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih, Pak Budi. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan, Pak. Bagaimana penerapan numerasi dan literasi di satu kelas yang dihadapi itu siswa yang 80%-nya belum bisa mengenal angka dan huruf? Waduh, ini menantang sekali ini. Ini Bu Astria SD ya? SD kelas berapa kira-kira? Bu Astria bisa langsung menjawab. SD? Ini kelas rendah? Oh, SMP. Iya, Pak. Kalau SMP ini belum bisa mengenal angka dan huruf dengan tepat. Ya, berarti kalau gitu perbanyak didampingi. Untuk aktivitas numerasi ya didampingi, diberikan bantuan kalau memang mereka masih kurang memahami instruksi atau seperti apa gitu. Mungkin masih kesulitan membaca, ya berarti ya
Bapak Ibu gurunya harus siap sedia menjelaskan ini diminta apa gitu. Jadi didampingi aja, gurunya mendampingi. Kalau misalnya ada guru lain yang mau kolaborasi, mau diajak kolaborasi, membantu bisa juga, biar nanti lebih maksimal. Karena kalau ibu nanti sendiri di kelas itu agak berat, ya bisa minta bantuan yang lain. Misal kalau waktu itu ibu ingin menguatkan numerasinya ya, nggak setiap ngajar juga, nggak setiap ngajar. Itu ketika ibu mau menerapkan numerasi di pelajaran, ya berarti bisa minta bantuan yang lain juga. Atau kalau mampu sendiri ya nggak apa-apa sih, cuma harus siap-siap pindah ke sini, pindah ke sana, Iya, Pak Rupert. datang ke anak-anak, begitu. Dan yang utama paling sederhana dulu aja Bu, dikasih numerasi nggak usah yang HOTS, jadi berikan yang LOTS saja dulu, yang levelnya itu masih berpikir tingkat rendah dulu aja. Kalau memang membacanya belum lancar, angkanya belum menguasai begitu. Ya itu Bu Astria, semoga membantu. Siap, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Astrid ya, untuk Iya, Pak, pertanyaannya. sama-sama. Ya, selanjutnya kesempatan untuk Ibu Julfa. Oh, maaf, Julaya Itioli. Silakan Ibu Julaya. Bisa mendengar suara saya? Oke, Bu Julaya mungkin pencet ini. Kesempatan Pak Franciscus, silakan Prof. Franciscus yang mengangkat tangan. Oke, baik, terima kasih Pak Budi dan juga Pak John. Saya berterima kasih sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk ikuti webinar ini. Saya memang dari Provinsi NTT, Pak. Nusa Tenggara Luar Timur. biasa, jauh-jauh dari NTT ini. Iya, dari NTT, dari Kabupaten Lembata. Menarik sekali materi kita pada sore hari ini, dan setelah saya berefleksi bahwa betul-betul materi ini cocok dengan rapor pendidikan di sekolahnya saya. Di tahun ini memang untuk di bagian numerasi itu saya mendapatkan klasifikasi ya boleh katakan tidak merah tapi kuning gitu. Kuning, dan itu butuh perbaikan. Untuk tahun ini memang dalam anggaran sekolah itu sudah dianggarkan untuk melakukan perbaikan berkaitan dengan numerasi. Cuman saya sendiri agak bingung bagaimana cara untuk memperbaiki rapor mutu yang berkaitan dengan numerasi ini. Apakah perbaikan untuk seluruh aspek, apakah itu berkaitan dengan konsep bilangan atau data ya yang memang belum dipahami oleh siswa atau seperti apa? Saya minta sedikit penjelasan dan juga masukan dari Pak Budi sebagai pemateri kita pada sore hari ini. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Frans, jauh-jauh dari NTT sudah bergabung bersama kami. Semoga ada sesuatu yang Pak dapatkan ya di webinar kita kali ini. Oke, Pak Budi, mungkin ada tips-tips Ya, Pak Frans, bisa membantu Pak Frans untuk masalah yang dihadapi. Silakan. ya terima kasih Pak Franciscus dari NTT ya. Saya dulu sebenarnya pernah di NTT juga setahun di Sumba Timur, Pak. Oh, kita di Lembata, dekat-dekat juga. Iya, tetangga. Iya, tetangga, iya betul. Oke, untuk Pak Franciscus yang rapor pendidikan masih kuning numerasinya, ya bisa ditingkatkan. Utamanya ini yang ditingkatkan itu dari gurunya dulu, dari gurunya dulu. Setelah gurunya nanti meningkat numerasinya, berarti bisa mengaplikasikan ke peserta didik. Nah, itu agar kemampuan numerasi guru meningkat, itu kan banyak sekali cara untuk meningkatkannya. Salah satunya dari webinar ini, webinar yang kita ikuti bersama ini bisa karena sharing dengan guru-guru yang lain begitu. Kemudian bisa juga di PMM, Pak. Di PMM itu ada banyak sekali juga materi di pelatihan mandiri ada terkait numerasi, di situ ada di PMM, di topik pada pelatihan mandiri nanti dicari aja yang tentang numerasi, itu bisa nanti dipelajari guru-guru. Nah, jadi nanti bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana menerapkan numerasi di sekolah. Nah, selain itu bisa juga nanti Bapak mengundang narasumber lah.
undang narasumber juga bisa biar lebih fokus di sekolah Bapak nanti. Biar gurunya bisa dapat materi secara khusus kalau ada narasumber, bisa webinar, bisa secara online, kalau webinar seperti ini, ataupun bisa offline. Pasti di setiap daerah itu ada kok, ada guru atau pihak-pihak yang mengerti tentang numerasi itu pasti ada. Jadi itu bisa nanti Bapak gunakan lah. Biar nanti kalau gurunya numerasinya bagus, nah, bisa nular ke siswanya, ke murid begitu. Nah itu Pak dari saya, mudah-mudahan membantu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iya, Budi. sama-sama. Semoga bisa membantu Pak Frans. Mungkin saran dari saya, Pak Frans, setelah di-download raport pendidikannya, itu dianalisis kira-kira di bagian numerasi apanya yang masih kurang. Itu bisa dianalisis hingga dilihat bagian mana yang perlu mendapatkan penguatan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin kesempatan terakhir berikan bagi seorang di antara Bapak Ibu yang mau tanya. Boleh, ini waktu kita sudah menunjukkan pukul 16:15. Silakan Ibu Julaya. Soalnya Ibu Julaya ini dari tadi mengangkat tangan. Ibu, tangannya diturunkan, lelah Ibu. Oke, sepertinya Ibunya sudah dengar ini. Ibu Julaya mungkin ada hal yang mau disampaikan? Silakan. Oke, kalau memang sudah tidak ada, terima kasih banyak untuk penyampaian materinya. Pak Budi, ada kata-kata penutup yang mau disampaikan pada Pak Budi, disilakan. Ya, terima kasih Pak Moderator, luar biasa ya untuk webinar kali ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah berperan aktif ya untuk webinar kali ini. Tadi saya sangat senang karena banyak pertanyaan juga ya. Banyak pertanyaan, dan mudah-mudahan apa yang saya jawab bisa sedikit membantu Bapak Ibu. Meskipun mungkin Bapak Ibu masih belum puas ya, nanti Bapak Ibu bisa belajar hal-hal lain juga terkait numerasi. Kemudian Bapak Ibu untuk numerasi ini nanti Bapak Ibu bisa dicoba di pembelajaran pada peserta didik, bisa dimulai, karena untuk memulai itu penting ya Bapak Ibu. Memulai itu butuh usaha yang luar biasa. Kalau sudah memulai, nanti untuk berikutnya Bapak Ibu enak, sudah tinggal melanjutkan saja. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu tetap berkarya, tetap berbagi juga ya, berbagi praktek baik. Kalau Bapak Ibu ada praktek baik di sekolah, bisa dibagikan, karena sekarang di PMM itu ada fitur bisa berbagi, bisa di bukti karya, ataupun Bapak Ibu bisa juga berbagi modul ajar dan sebagainya. Itu di PMM semua ada fiturnya, silakan dimanfaatkan aplikasi dari Kemdikbudristek, dan juga Bapak Ibu silakan bisa share atau berkolaborasi dengan rekan guru yang lainnya, biar Bapak Ibu dapat tambahan hal baru dan wawasan yang lainnya. Itu saja dari saya Pak John, terima kasih. Terima kasih Pak Budi untuk penguatannya bagi kita semua di kesempatan ini. Selanjutnya dari Ibu Riani, silakan untuk penguatan. Permisi Bunda, Bu Riani. Bisa mendengar suara saya? Halo, apakah suara saya bisa terdengar? Pak Budi, terima kasih ya sudah berbagi bersama kita. Mungkin saya ingin memberikan sedikit penguatan yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Budi, Bapak dan Ibu. Pak John, izin mungkin saya share screen sebentar, cuma sekitar 5 menit saja. Pak John, apakah sudah tampil ini layarnya? Belum, udah.
Ya, Pak John, apakah sudah terlihat? Belum udah. Kalau sekarang bagaimana Pak John? Sudah terlihat? Belum udah. Kalau begitu saya share lagi ya. Pak John, apakah sudah terlihat? Belum juga. Ya, sudah. Oke. Baik. Bapak dan Ibu, saya izin menguatkan ya apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Budi begitu. Kami di komunitas kami pengajar ini mungkin agak sedikit berbeda dengan komunitas-komunitas lain begitu. Cara kami berbagi adalah ada paparan, kemudian nanti ada sedikit penguatan dari kami untuk tujuannya adalah untuk berbagi apa saja yang telah kami dapatkan dan apa yang telah Bapak dan Ibu peroleh. Pertama-tama saya perkenalkan kembali, saya Iriani sebagai Ketua Komunitas Belajar komunitas kami pengajar, sekaligus juga saya sebagai Ketua Komunitas Belajar ID karena saya juga Kapten Belajar ID, Bapak dan Ibu. Hari ini mungkin saya izin menguatkan, kebetulan ini praktik baik saya dan ini juga sudah ada di PMM Bapak Ibu untuk materinya, sudah saya bagikan di sana, yaitu saya mencoba menggunakan pemanfaatan EduGame. Tadi ada pertanyaan dari salah satu peserta, bagaimana sih cara kita menguatkan kemampuan numerasi anak kalau di dalam kelas saya, begitu saya sebagai guru. Tadi juga ada peserta yang sudah menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan mereka yang sudah mereka lakukan, misalnya setiap Kamis meningkatkan kemampuan numerasi anak, misalnya menggunakan Pascal Maker, ya, menggunakan aplikasi Pascal Maker, dan ini membantu siswa-siswanya di kelas untuk menguatkan kemampuan numerasi anak. Nah, kalau saya, Bapak dan Ibu, ini kebetulan sehari-hari saya adalah guru kimia. Kemudian tantangan kami itu adalah siswa-siswa kami tidak terlalu berminat untuk belajar kimia, malah mereka hampir 90% itu senang bermain game gitu ya. Kalau ditanya apa sih kesukaan kalian, ternyata mereka tuh berminat untuk game ketimbang belajar untuk sains. Nah, ini Bapak Ibu saya menggunakan aplikasi game Classcraft yang saya modifikasi dengan muatan lokal untuk namanya Fabubi. Kemudian di sini di sini Bapak dan Ibu untuk kegiatan komunitas itu yang kita selenggarakan hari ini adalah fokus untuk pada pembelajaran. Kemudian ini berorientasi pada hasil pembelajaran pada murid. Nah, ini beberapa kegiatan yang telah kami lakukan, tapi ini saya berbagi praktik baik tentang latar belakang mengapa kami di sekolah saya atau di kelas saya itu penting untuk menguatkan keterampilan kemampuan numerasi anak. Di sini untuk latar belakangnya, jadi anak-anak itu punya di rapot mutu sekolah kami, rapot pendidikan sekolah kami kemarin itu tahun sebelumnya di tahun 2022 itu kami masih dapat merah ya, merah dan alhamdulillah tahun ini sudah kuning ya, sudah kuning dan insya Allah tahun 2024 ini insya Allah menuju ke hijau. Nah, ini apa yang kami lakukan ini adalah dalam kegiatan proses pembelajaran kami masukkan ke dalam pembelajaran proyek Bapak dan Ibu. Jadi ini saya masukkan ke dalam pembelajaran proyek. Kemudian konteksnya itu adalah scientific ya, karena untuk kimia. Konten yang saya kembangkan itu ada gambar sesuai yang di rapot itu Bapak dan Ibu ya, aljabar, geometri dan pengukuran, data dan angka ketidakpastian serta bilangan. Sedangkan untuk kemampuan kognitif anak yang akan saya kembangkan yaitu pemahaman dan aspek menggunakan. Nah, ini Bapak dan Ibu
yang telah kami lakukan, data yang kami peroleh dari rapot pendidikan, peserta didik di kelas saya itu kemampuan numerasinya itu turun, Bapak dan Ibu, dari skor di tahun 2022 itu skornya turun sebesar 28,89 poin. Di sini kemampuan pemecahan masalah anak itu sangat rendah. Kemudian untuk aspek domain data dan angka ketidakpastian tahun 2020 juga turun sebesar dari 47,74 turun 0,71%. Ini untuk pembelajaran kimia itu kesulitan anak untuk menghitung pH larutan tanaman, kemudian menghitung tentang konfigurasi atom-atom atau elektron ya. Nah, ini untuk domain geometri, peserta didik kemampuan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten geometri untuk menyelesaikan masalah sehari-hari itu juga masih rendah. Kemudian menyelesaikan masalah untuk menggunakan konten bilangan juga masih rendah. Untuk domain mengetahui kompetensi peserta didik untuk memahami fakta, proses, konsep, dan prosedur juga masih rendah. Nah, untuk L3 atau menerapkan, kemampuan peserta didik memahami dan menyelesaikan masalah itu menggunakan konsep reasoning atau alasan-alasan itu juga masih rendah ya, turun malah. Jadi di sini kemampuan siswa untuk presentasi, membuat karya itu masih belum terlalu banyak untuk anak-anak. Nah, tantangan dalam proses pembelajaran itu adalah saya mengajar tentang kimia hijau ya, yang terintegrasi dalam teknologi. Di sini siswa belum terbiasa untuk melaksanakan pembelajaran dan cenderung mengulang lagi pertanyaan-pertanyaan yang sama tentang ketidakpahaman mereka. Kemudian siswa biasa belajar berbasis buku teks dan keterampilan numerasi itu hanya dianggap sebagai atau dipahami sebagai bagian dari mata pelajaran matematika dan bukan kimia. Kemudian pembelajaran berbasis proyek yang diintegrasikan ke dalam sebuah game itu belum pernah dilakukan oleh guru. Nah, ini saya tidak akan membacakan ini Bapak dan Ibu, ini adalah hasil penelitian saya lewat PTK ya, saya buatkan PTK. Nah, ini manfaat yang saya harapkan lewat kegiatan yang saya lakukan, siswa dapat meningkat kemampuan numerasinya, guru serta sekolah. Jadi kalau sekolah itu ya harapannya mewujudkan rapat mutu pendidikan di sekolah yang lebih baik atau lebih bermutu. Barangkali saya langsung saja Bapak Ibu ini untuk hasil-hasil keterampilan numerasinya. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu perhatikan ya, anak-anak ini tampilannya tuh baik-baik saja Bapak dan Ibu, tapi rata-rata siswa saya ini memiliki kemampuan kecepatan belajar itu di kategori borderline dan intellectual defisiensi, yaitu anak-anak yang sangat punya kemampuan itu sangat-sangat lambat Bapak dan Ibu. Tapi pada saat saya ajak untuk belajar kimia melalui game yang saya modifikasikan, saya integrasikan ke dalam pembelajaran proyek, ternyata semangat belajar mereka itu sangat tinggi. Ini Bapak Ibu, mereka belajar dalam tim, kemudian ini mereka dalam berkelompok dalam untuk numerasi bilangan, mengecek harga di pasar, harga-harga bahan proyek mereka ya. Nah, ini anak-anak itu ada yang suka sains, ini proyek-proyek yang mereka kerjakan, ada yang membuat masker, ada yang membuat biopirolisis ya untuk bioetanol. Kemudian ini ada yang untuk yang suka ke seni ya, Bapak dan Ibu ini, mereka punya aktivitas kegiatan. Nah, ini aspek dan ini Bapak dan Ibu beberapa contoh yang telah kami laksanakan di sekolah. Nah, kalau mereka sudah selesai, Bapak dan Ibu, ini mereka akan menerima sertifikat bahwa tanda mereka sudah menyelesaikan kegiatan proyek bersama saya. Oke, Bapak dan Ibu, itu saja mungkin yang sedikit
tambahan dari saya untuk menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi. Mudah-mudahan bermanfaat, ada inspirasi untuk Bapak dan Ibu semua untuk melakukan dan memulai kegiatan numerasi di kelas. Karena tema kita hari ini bagaimana membangun kemampuan numerasi anak di kelas, gitu ya. Terima kasih Pak John, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yani untuk pembantunya. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Budi Santoso yang telah bersedia untuk berbagi ilmu dan tips yang luar biasa, juga Bu Daryani untuk penguatannya, dan seluruh rekan-rekan guru hebat di seluruh Indonesia yang berkesempatan untuk hadir bersama kami, komunitas kami pengajar di kesempatan ini. Setiap bulan kami tetap menyelenggarakan webinar bersama dengan tema-tema yang menarik, tetap ikuti kami di PMM, kemudian di grup bergabung bersama kami, ada grup yang senantiasa kami bagikan informasi untuk webinar. Sukses selalu untuk pengembangan numerasi di sekolah Bapak Ibu, tempat-tempat kerja Bapak Ibu. Salam untuk seluruh keluarga, hormat, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat mempersiapkan diri untuk berbuka puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar sampai hari kemenangan. Sampai ketemu Bapak Ibu, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Selamat sore. Selamat sore. Pak Budi. Terima kasih Bapak dan Ibu Salam semua, hormat. Pak Budi, Pak Wilter, Pak Budi, Bapak dan Ibu Terima kasih semua. Bapak Ibu, Bunda, terima kasih Pak Budi, terima kasih banyak Iya. Pak John. hormat Bapak Ibu, untuk link daftar hadirnya Bapak Ibu bisa lihat di chatroom. Terima kasih Bapak Pak bisa Wilter. mengisi ya. Kemudian materinya juga sudah dibagikan. Bapak Ibu bisa Ya. Pak John, nanti kita bagikan juga di grup WA ya bagi Bapak dan Ibu yang belum sempat mengisi, kita bagikan di grup WA. Pastikan Bapak dan Ibu sudah bergabung di grup komunitas kami pengajar Region Maluku ya, untuk WA grup, sehingga nanti kami bagikan kembali informasi-informasi dan materi hari ini Bapak dan Ibu. Pak Budi, izin jangan dibagikan ke personal ya, kita bagikannya di WA grup supaya semua yang hadir bisa belajar di sana. Demikian. Ya, terima kasih. Sampai temu ya Bapak Ibu hebat. Ya, terima kasih Pak. Roomnya kita tutup. Bunda Ji, kasih lihat muka Kak, kita mau lihat muka Bunda nih. Astaga. Bu